baik, saya akan menjelaskan sesuai isi poster ini dengan judul Green Chemistry atau kimia hijau. Nah, apa itu kimia hijau? Kimia hijau adalah pendekatan kimia yang bertujuan memaksimalkan efisiensi dan meminimalkan pengaruh bahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Tidak ada reaksi kimia hijau yang sempurna, namun bahayanya dapat diminimalkan dengan penerapan prinsip kimia hijau. Nah, jadi di sini saya akan membahas satu persatu prinsip-prinsip kimia hijau. Nah, prinsip kimia hijau yang pertama itu mencegah limbah. Artinya, mengutamakan pencegahan limbah daripada penanggulangan limbah setelah proses sintesis berlangsung, serta meminimalkan limbah pada setiap proses produksi. Prinsip yang kedua yaitu memaksimalkan ekonomi atom. Artinya mengurangi limbah pada level molekul dengan memaksimalkan jumlah atom pada semua reaksi menjadi produk akhir, atau mengevaluasi efisiensi reaksi. Nah, prinsip yang ketiga ini adalah sintesis kimia yang bahayanya sedikit. Mendesain reaksi kimia dan rute sintesis seaman mungkin dengan mempertimbangkan bahan berbahaya selama proses berlangsung, termasuk limbah. Yang keempat, prinsip yang keempat adalah mendesain proses yang melibatkan bahan kimia yang aman. Artinya, dengan memprediksi dan mengevaluasi aspek meliputi aspek fisika, toksisitas, dan lingkungan. Prinsip yang berikutnya itu ada menggunakan pelarut dan kondisi yang lebih aman. Artinya, dengan menggunakan pelarut yang paling aman dan meminimalkan jumlah pelarut agar tidak menghasilkan presentasi limbah yang besar. Habis itu yang berikut, mendesain efisiensi energi. Artinya, dengan memilih jalan reaksi yang lain yang paling kecil energinya untuk menghindari pemanasan, pendinginan, tekanan, dan kondisi vakum lainnya. Yang berikut, menggunakan bahan baku terbarukan. Bahan baku terbarukan ini berasal dari produk pertanian dan alam. Bahan baku tak terbarukan itu yang berasal dari bahan bakar fosil atau bahan tambang lainnya. Prinsip yang ke-8 itu mengurangi bahan turunan kimia. Mengurangi bahan turunan kimia untuk mengurangi tahapan reaksi atau tambahan bahan kimia dari produksi limbah lainnya. Yang berikut itu menggunakan katalis. Artinya, dalam penggunaan katalis berperan pada peningkatan selektivitas atau pengurangan limbah dengan waktu reaksi dan energi dalam suatu reaksi. Yang prinsip yang ke-10 itu mendesain bahan kimia dan produk yang terdegradasi setelah digunakan. Artinya bahan kimia itu harus mudah terdegradasi dan tidak terkumulasi di lingkungan. Habis itu yang berikut itu ada yang ke-11 itu menganalisis secara langsung untuk mencegah polusi. Artinya itu dengan metode analisis yang dilakukan secara real time untuk mencegah pembentukan bahan berbahaya bagi lingkungan. Yang terakhir, prinsip yang terakhir itu mencegah potensi kecelakaan. Artinya dengan memilih bahan kimia yang digunakan dalam reaksi kimia dan mengembangkan prosedur untuk menghindari kecelakaan. Sekian penjelasan untuk prinsip-prinsip dari kimia hijau. Jadi, ayo kita hijaukan lingkungan. Sekian dan terima kasih.